bersama saya di Baladang Channel. Pada kesempatan kali ini di pagi ini saya akan melakukan pemupukan, yang mana cabai saya sekarang ini telah memasuki masa generatif. Sebagaimana yang sobat tani lihat semua, ini sudah mengeluarkan bunga, dan alhamdulillah bunganya cukup banyak. Untuk tanaman cabai saya sendiri sudah berumur kurang lebih 35 hari setelah pindah tanam atau setelah tanam. Baik, sebenarnya di umur di masa generatif ini tanaman cabai sangat membutuhkan unsur kalium dan fosfat. Jadi pada kesempatan kali ini untuk pupuk kalium yang saya gunakan, yaitu agar mencegah kerontokan bunga pada tanaman cabai serta menambah kokohnya batang, yaitu saya menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat untuk menjaga agar tidak terjadinya kerontokan pada bunga cabai. Sebenarnya untuk pupuk penyemprotan ini untuk pupuk MKP pada kali ini saya lakukan dengan cara penyemprotan atau spray. Sobat tani bisa juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dikocor, di spray, dan bisa juga dilakukan untuk ditabur. Tapi pada masa berbunga ini saya lakukan pemupukan dengan cara dispray terlebih dahulu. Baiklah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan penyepraian dan apa saja kelebihan dan keunggulan dari pupuk MKP tersebut, dan berapa dosis beserta takarnya. Simak penjelasan selanjutnya. Baiklah sobat tani, inilah pupuk MKP yang saya gunakan untuk masa generatif, yaitu tepat pada masa pembungaan. Yang mana pupuk MKP ini yaitu MKP merek Pak Tani, dan sebenarnya pupuk MKP ini merupakan kepanjangan dari monokalium fosfat, yang mana pupuk ini mengandung 52% fosfat dan 34 kalium. Yang mana sebenarnya fosfat ini berfungsi sebagai merangsang pembungaan, sementara untuk kalium berfungsi sebagai menguatkan tanaman dan buah. Nah, ini bentuk kemasannya. Kemudian dosis serta cara pengaplikasiannya. Oh ya, sebelumnya ini juga sudah tertera, yaitu unsur hara fosfat P2O5 52%, kemudian kaliumnya berjumlah kalium 34%. Sebenarnya untuk aplikasi pemupukan MKP ini bisa dilakukan dengan cara dikocor, dispray, atau ditabur. Mungkin pada saat sekarang ini saya mengaplikasikannya dengan cara dispray. Baiklah, inilah rekomendasi MKP Pak Tani yang cara pemakaian. Misalkan ini ada jenis tanaman apa yang akan kita lakukan pemupukan. Ada tanaman kentang, semangka, melon, mentimun, cabai, tomat, terong. Dan di sini juga ada aplikasi cara penyemprotannya. Jika saya sekarang menanam cabai, melakukan penyepraian pada cabai, yaitu kita menggunakan 3-5 sendok makan untuk cara penyemprotan. Kemudian kalau untuk dikocor 3-5 sendok makan. Sedikit saya bahas, yaitu pada masa pembungaan ini saya selalu menggunakan pupuk MKP atau bisa diselingi dengan KNO merah. Sebenarnya fungsi dari MKP dan KNO merah sama saja, akan tetapi nanti setelah berbuah saya akan menghentikan atau tidak memakai lagi pupuk MKP ini, dan setelah berbuah saya akan menggunakan pupuk KNO putih, yang mana KNO putih berfungsi untuk
lebih ke pembesaran buah serta menjaga ketahanan buah dari serangan hama dan lain sebagainya. Baiklah sobat tani, mungkin itu sedikit gambaran sekitar pupuk MKP ini. Sekali lagi, setelah saya melakukan penyepraian menggunakan pupuk MKP pada masa berbunga dan setelah berbuah, pupuk MKP atau bisa jadi saya menggunakan KNO merah tidak saya pakai lagi. Setelah berbuah, saya ganti dengan pupuk KNO 3 putih, yang mana unsur kalium atau fosfat yang ada di dalam kandungan MKP ini insya Allah sudah terpenuhi untuk menjaga kerontokan serta mempertahankan kekokohan bunga dan buah. Baiklah, bagaimana cara melakukan pemupukannya dan berapa dosis takarannya? Baiklah, inilah tangki spray atau penyemprotan dengan kapasitas 15 atau 16 liter air. Baiklah, untuk sobat tani, di sini saya menggunakan untuk 16 liter air atau 15 liter air, saya menggunakan 3 sendok sampai 6 sendok makan. Nah, ini sobat tani. Dan ini berbentuk kristal dan sangat mudah larut dalam air. Baik, saya lakukan penyepraian pengisian pupuk terlebih dahulu. Baiklah, ini sangat mudah larut dalam air. Saya melakukan untuk, sekali lagi saya ulang, untuk satu tangki penyemprotan isi 15 atau 16 liter air cukup saya larutkan dengan 3 sampai 6 sendok makan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lakukan penyemprotan. Dan penyemprotan bisa kita lakukan di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10 atau di sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Baiklah sobat tani, itulah cara pemupukan menggunakan pupuk MKP beserta dosis dan di masa generatif. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan terhadap tanaman, alhamdulillah insyaallah tanaman kita menjadi subur, sehat, dan tentunya kita sebagai petani selalu mengharapkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari rezeki kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.